Oke Pak, saya memberikan pertanyaan untuk Bapak ini. Pak, ditulis di kertas Pak sama anak-anak. Di copy aja Pak, Bapak yang pilih nggak apa-apa Pak. Enggak, Kelihatan kamera toh? semua Siap. dibaca saja nggak apa-apa, Siap semua Pak, siap, dibaca. semua dibaca. Saya acak Dengan ya Pak. janji nanti kalau bisa jawab langsung saya jawab, nggak saya jawab saya PR ya. Kalau nggak bisa jawab lagi juga nggak saya jawab, yang sulit. Siap Pak. Ya, Waduh langsung ini. Ini semua hamba Allah Pak, nggak ada iya, namanya Pak. iya. Bagaimana pandangan Islam tentang pajak Pak? Pandangan Islam tentang pajak. Indonesia ini adalah negara yang sudah terbentuk sedemikian rupa dengan dasar Pancasila. Secara otomatis lambang negara Pancasila itu sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Seperti di sila pertama misalkan. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, itu dalam Al-Qur'annya juga sudah jelas. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu misalkan. Jadi persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu sebenarnya adalah dalil-dalil pengambilan dari Pancasila itu sendiri sampai nanti di sila yang kelima pun juga semua terambil dari ayat-ayat Al-Quran. Artinya, selaku orang Muslim, kita warga Muslim, kita wajib taat dengan pemerintah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri, dan orang-orang yang memegang dalam kepemerintahan. Jadi kita wajib taat. Di dalam hal ini mensikapi masalah pajak, maka pajak yang ada di sini karena sudah diatur dan kita semua sudah sama tahu bahwa pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Berasal dari rakyat akan dikembalikan ke rakyat kembali untuk kepentingan rakyat itu sendiri atau untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri, maka membayar pajak itu hukumnya wajib. Bahkan apabila tidak mampu, tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau membayar pajak, ini hukumnya adalah ghosab atau dolim. Nah, jadi tidak taat pada pajak ini hukumnya bisa menjadi dolim karena dia akan menjadi orang yang ghosab, memakai fasilitas orang lain. Kita lewat jalan raya, kita melihat rambu-rambu, kita melihat, kita memakai, kita memanfaatkan. Tapi kita nggak mau membayar pajaknya, berarti kita adalah menggosok hak orang lain atau miliknya orang lain. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan masalah pajak menurut pandangan Islam Siap secara Pak, umum. Ya. terima kasih Pak. Rungokno rek, rungokno bayar pajak. Ojo lali lo yo, ojo lali. Mumpung pemutihan lo dielingno maneh. Posternya taruh lagi ya, Mas ya. Ya. Gini nang gini rek. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Apa hukumnya puasa jika kita tidak melakukan makan sahur, Pak? Iya, ada pertanyaan bagaimana kalau kita tidak sahur padahal kita melakukan puasa. Yang perlu kita ketahui bersama kaum muslimin muslimat bahwasanya puasa ini wajib. Sahur itu hukumnya sunnah. Jadi jenengan mau sahur atau tidak sahur ini tidak ada masalah. Makanya jangan sampai nanti kamu beralasan. Kenapa kan nggak puasa? Saya tadi malam lupa nggak sahur. Sahur itu bukan syaratnya orang puasa. Ya. Bahkan kalau lupa niat saja kita masih diperintahkan melakukan hal-hal seperti orang yang melakukan puasa itu pada lupa niat tuh ya. Bukan lupa sahur tuh ya. Niat itu hukumnya wajib. Kok malamnya itu lupa, nggak niat. Yus, yang seperti ini nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi setelah Ramadan, besok Syawal kita punya hutang puasa. Kalau nggak sahur, sahur itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi jangan nggak sahur nggak apa-apa. Yang penting niat pada malam hari. Berarti nggak apa-apa ya, Pak ya? Biasa kan anak muda kak sahur rek piye iki Lah saya iya. gak kuat Lah aku iya, itu. itu alasan saja. Makanya itulah yang dikatakan dengan asaumuli wa ana azibih. Saya juga sering nggak sahur. Ya, biasa makan malam tapi tidak niat sahur memang. Ya, malam jam 11 masih masih terjaga. Kita bikin mie, ngopi, rokokan, habis itu tidur tangi-tangi sudah adzan subuh. Ya, itu juga termasuk tetap sah puasanya meskipun tidak sahur dikarenakan sahur itu bukan termasuk syarat rukunnya puasa, tapi sahur adalah sunnah. Sunnah.
Berarti Ya. misalnya ada teman-teman begadang, Pak, begadang main PS atau rokokan, Hmm. gitaran gitu, Pak, jam 12 kepingin sahur, sampai sahur ternyata nggak kuat, dia udah minum kopi apa OT-OT jam 12 malam, jam 1 malam, terus dianggap sahur nggak apa-apa ya, Pak, ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siap siap, Ya Pak. jam 10 sahur juga enggak apa-apa, wis tarawih tak sahur saiki enggak apa-apa. Tapi apa ya, mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Semakin berakhir kalau sekarang itu subuhnya eee imsaknya itu jam 4, katakan jam 4, jam 4 mulai imsak atau jam 4 lebih berapa itu ya. Kalau kemarin sudah saya setel di HP saya itu. Jadi kalau sekarang kita sahur jam 4 kurang 5 menit baik itu. Jam 4 kurang 10 menit baik, nanti setelah itu jam 4 sudah imsak. Gitu. Ya. Siap. Semoga menjawab, pertanyaan teman-teman. Ini nggak tahu dari siapa karena nggak ada namanya. Kita lanjut ya, Pak, ya. Ini ada yang tanya, ini ada yang tanya lagi mungkin, masa pandemi ya, Pak, ya. Tadi udah dijelaskan sih sebelumnya tapi lebih detail lagi aja. Bolehkah vaksin di saat puasa, Pak? Iya. Itu tadi sudah saya singgung di mukadimah yang awal ketika kita memberikan tausiah bahwasanya hukum daripada vaksin. Vaksin itu kan serupa dengan yang namanya suntik. Ya. Oke, Pak. Ya, terus apa namanya apa tadi yang namanya impus. Itu Infus. juga serupa dengan yang namanya suntik. Kenapa itu tidak membatalkan? Karena itu adalah masuknya cairan yang kita masukkan itu bukan melalui lubang-lubang yang ada jalan lubang-lubang secara umum yang dimiliki oleh manusia seperti lubang 9, mata 2, hidung 2, mulut 1, 5, gitu. Terus telinga 2 berarti sudah 7, terus Bagian kubul bawah, Pak. bagian bawah itu. Saya tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Ya, selain itu berarti karena masuknya itu lewat pori-pori, maka tidak membatalkan. Yang membatalkan itu apabila masuknya itu lewat lubang-lubang yang biasa dimiliki oleh manusia secara umum, seperti bolongan songo itu istilahnya. Tapi kalau masuknya lewat pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Berarti lanjut puasa nggak apa-apa ya, Pak, ya? Lanjut yuk, Misalnya diinfus, disuntik, iya, masih lanjut lanjut puasa, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, nggak batal itu. Tapi kalau semisalnya ada yang diinfus merasa yang disuntik merasa nggak kuat, dibatalkan gitu, Pak? Ya itu lain lagi ya, wis aku nek diinfus engko nek liwat infus kesuwen Pak mlebune tak ombe ae batal maka. Meskipun cairan infus tapi masuknya bukan lewat lubangnya pori-pori. Karena merasa kelamaan nanti Pak kalau lewatnya infus ya, masuknya kan setetes. Nanti kalau minum saja bagaimana ya tetap batal. Ya, jadi seperti itu. Siap, Penjelasan tentang ada vaksin ini vaksin. bahkan kemarin yang dari Kalimantan juga tanya masalah ini, masalah vaksin. Jadi ada sebagian dari suku Dayak ada yang tanya, japri langsung ke saya masalah bagaimana Pak Ustadz tentang vaksin. Ini membatalkan puasa atau tidak. Saya pernah bertanya katanya tidak membatalkan, tapi saya kurang yakin makanya saya tanya lagi. Ya, dilanjut monggo. Siap. Semoga terjawab ya teman-teman ya. Kita acak lagi. Oke, astaga. Hukum atasan yang ngasih kerjaannya atau kewajiban kerjanya pada anak buahnya tapi nggak dikasih gaji lebih dari dia, atasan tersebut. Sopo iki rek? Iki sapa sing genah AKUPT wis kono, enak sampean. Oke, siap Pak, mohon dijawab, Pak. Apa itu tanya saya nggak betul. Jadi hukumnya atasan gitu loh, Pak. Nah, Yang ngasih kerjaannya atau nah. kewajiban kerjanya pada anak buahnya tapi dikasih gaji lebih dari dia gitu loh, Pak. Maksudnya dikasih tumpuk kerjaan gitu loh, Pak. Iya. Ngeluh kan, Pak. Ngeluh. Kesel gitu loh maksudnya, Pak. Capek, tapi kok gaji podo. Puasa kayak gitu loh, Pak. Apa iki rek? Itu sebenarnya kalau saya jawab itu sebenarnya tidak ada hukumnya itu. Karena yang Mungkin namanya perasaan, Pak. itu namanya kerja sehari itu baik kerja keras ataupun kerja ringan itu juga gajinya juga sama. Sama tahu sendiri kalau kita itu misalkan sedang membangun rumah, di sana ada kuli, di sana ada tukang di bulan Ramadan, ya. Apakah kuli itu terus mengaduk terus tanpa hentinya? Juga tidak. Kadang-kadang yo leren, yo tenguk-tenguk. Itu juga digaji kok, ya. Digaji. Jadi ketika dia kerja juga digaji, ketika dia misalkan kerjanya itu ribet sekali atau banyak sekali bertumpuk-tumpuk dia juga termasuk kerja. Kadang-kadang nggak ada garapan sekali kita juga tetap dihitung yang namanya kerja karena kerjanya itu kan harian sifatnya, ya atau bulanan kalau PNS bulanan mungkin
ketika tanggal muda itu gajian, maka menurut saya itu tidak ada hukumnya. Yang penting Terserah. ikhlas aja ya Yang Pak ya, penting kan ikhlas itu pahalanya saja. nambah kalau Ramadan ya Pak ya. Iya, Siap, siap. iya, Sing takok susahnya sapa iya, rek? iya, susahnya nanti dia tidak mendapatkan pahala tapi dapatnya cuman paha, kan kita repot. Siap. Iya, Tapi kalau misalnya Ramadan, Pak, hmm, jadi teman-teman itu jangan teman, yang tanya ini iya, tadi aja, iya, Pak, yang iya, tanya iya. ini tadi. Nanti kepek kita. Jadi yang tadi, Pak. Misalnya dikasih kerjaan lebih itu, akhirnya dia itu merasa emosi, Pak. Nanti Hmm. dosanya dibagi 2 enggak, Pak, sama atasannya itu, Pak? Mungkin, Pak, mungkin loh, Pak. Begini, termasuk kita tidak boleh memberikan beban kepada kalau dalam zaman Rasulullah itu Oke. kita tidak boleh memberikan beban kepada budak melebihi daripada batas kemampuan, ya, daripada batas kemampuan. Jadi kalau kita bekerja ya kerja saja dengan sebatas kemampuan manusia itu sendiri. Juga kalau manusia itu memiliki rasa capek, rasa lelah, ya kita juga harus pikirkan itu. Jadi jangan sampai disamakan bahwa yang namanya pekerja ini seperti robot ya. Jadi pekerja itu juga tetap manusia, juga tetap punya batas-batas kekuatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi menurut hemat saya juga kita jangan terlalu membebani dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu. Karena Allah sendiri juga mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jangan engkau, Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang dan dengan beban yang melebihi daripada batas kemampuan. Itu sudah pasti. Jadi kita tidak diperkenankan memberikan beban yang lebih dari apa yang mereka mampu. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu mampu untuk dilakukan tapi dia ogah-ogahan misalkan pancen wong males sih. Ini bisa lain lagi nanti, Lain ceritanya ya, Pak, lain ya? ceritanya lain Siap. lagi nanti. Karena orangnya malas, dikasih sedikit tetap menggerutu saja misalkan, ini bisa lain lagi jawabannya. Nah, Mungkin itu begitu. semoga bisa menjawab, nggak tahu namanya siapa ini, Anda Nah, berani sekali. nah, iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, Oke. Ini kita juga tanyanya kan dari pegawai Pak, ada yang non iya, muslim mungkin. Jadi iya. pertanyaannya ada yang seperti ini Pak. Kenapa orang Islam itu puasa diwajibkan, sedangkan Kristen atau agama non muslim tidak Pak? Nah ini mungkin Iya, dari non muslim gitu Pak. iya. Tanya, ingin tahu gitu. Kenapa Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Dikarenakan di dalam puasa itu sebenarnya kalau menurut Islam, meskipun itu Kristen, Katolik, atau Hindu, Buddha, ataupun agama-agama yang lain, agama-agama samawiyah, agama-agama yang diturunkan oleh Allah, itu tidak ada yang tidak diperintahkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Semuanya melaksanakan ibadah puasa. Mulai Mbah Nabi Adam sendiri pun ini juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya pernah dengar sebuah kisah kalau nggak salah, Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah di dunia, ini wajahnya menjadi menghitam, kulitnya menjadi hitam. Ya, dulunya ketika masih di surga sama Siti Hawa, ya Masya Allah, menjadi penduduk surga. Kulitnya bersih-bersih, istilah zaman anak sekarang glowing-glowing begitu ya. Glowing-glowing, enggak buruk-buruk seperti ini ya. Jadi itu dulu Mbah Nabi Adam seperti itu. Ketika turun di dunia, menjadi hitam. Suatu ketika Nabi Adam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, apakah engkau ingin wajahmu kembali lagi bersinar putih, bersih seperti waktu engkau di surga?" katanya. Terus Nabi Adam itu berjawab, "Ya wahai Tuhanku, aku ingin eh, kulit saya atau wajah saya bersih seperti ketika saya masih ada di dalam surga." Ketika itu Allah langsung memerintahkan untuk puasa kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu di Ayyamul Bid, hari-hari putih, yakni tanggal 1 di tanggal Komariah, tanggal 1, tanggal 14, tanggal 15 dan tanggal 30 bulan. Tanggal apa itu namanya? Tanggal Komariah, tanggal rembulan. Ketika kita disunahkan untuk melaksanakan puasa di hari yang gelap-gelap dan hari yang terang. Hari yang gelap artinya di tanggal 1 rembulan atau tanggal 30 rembulan, atau di yang Ayyamul Bid yang terang-terang itu adalah di tanggal 15 rembulan. Kita diperintahkan untuk puasa.
Ini sebenarnya semua nabi-nabi dahulu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau umat Islam kenapa diperintahkan untuk puasa? Karena puasa sendiri punya tujuan tertentu. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah puasa karena kita memiliki keimanan kepada Allah taala. Bukan kita puasa karena kita tidak punya makan. Beras banyak di rumah, uang banyak buat beli makan ada. Tapi karena kita iman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita percaya dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan karena kita sedang nggak punya makanan, nggak punya bahan makan. Jangan sampai nyapa kowe kok poso lah, piye beras ku yo entek, duit yo entek. Itu namanya bukan puasa, itu ngirit itu namanya, ya ngirit itu. Kepeksa, ya nek gak duit lagi puasa itu namanya orang orang ngirit itu namanya, bukan puasa. Sedangkan orang puasa itu bentuk daripada tirakat. Tirakat itu dari fi'il madhi taroka. Artinya meninggalkan sesuatu yang dia mampu untuk melakukan. Ya, meninggalkan sesuatu yang kita mampu untuk melakukan. Kita beli makan mampu. Kita beli bakso, andok bakso mampu. Saat ini kita mampu, bahkan lebih-lebih uang kita untuk andok bakso misalnya. Tapi kita tinggalkan. Itu namanya kita tirakat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya puasa itu agar kita tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama. Maka kepekaan sosial dari orang muslim yang sesungguhnya ini adalah sangat luar biasa sekali. Bayangkan ketika habis Ramadan, ya kita Ramadan di sini kita disunahkan memberikan buka kepada orang lain. Banyak memperbanyak sedekah. Nanti setelah habis Ramadan di akhir-akhir kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ini juga kepekaan sosial. Nanti ada lagi di bulan Dzulhijjah, ya, ada istilah korban, penyembelihan hewan. Ini juga akan diberikan kepada fakir miskin lagi. Ini nampak agama kita itu agama yang paling sosial. Sampai puasa pun ini untuk menimbulkan rasa sosial, kepekaan sosial dari kaum muslimin kepada sesama. Mungkin itu perbedaannya. Mungkin udah bisa dijawab ya teman-teman. Kalau kurang paham boleh tanyanya lewat kolom komentar. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Iya. Teman-teman boleh dikasih info kalau sholat duhur ya, ini karena syutingnya duhur loh, mau duhur. Oke, Iya. siap, terima kasih. Lebih percaya mana? Harta, sebentar Pak, ini tulisannya dokter. Lebih percaya mana? Harta masuk surga karena rahmat Allah atau karena amal perbuatan kita? Kalau selama hidup amal perbuatan kita masih buruk hingga menjelang ajal, masihkah ada tempat di surga, Pak? Lah ini. Kayak nyanyi. Iya, ini surga ini adalah otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak. Ya, otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman begini, amal perbuatan kita itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Amal baik sedikit juga akan dibalas oleh Allah, amal jelek sedikit juga akan dibalas oleh Allah taala. Ini maksud daripada faman ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah. Kita juga akan tahu kepada balasannya itu. Selanjutnya masalah Surga itu, Pak. surganya Allah. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atau tidak. Itu begini. Masuknya surga Allah Subhanahu wa taala, masuknya manusia ke dalam surga itu tergantung kepada kebaikan amal kita dan sinyal keimanan kita ketika kita itu masih hidup di dunia. Sinyal keimanan. Karena apa? Ibadah kita itu orang Islam itu semakin baik sinyalnya, maka akan semakin cepat mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti sinyal dalam HP kita. Kalau HP kita itu memiliki sinyalnya itu 4 atau free wifi misalkan ada wifi-nya. Itu dibuat nangkap apa saja juga cepat. Ya, cepat. Tapi kalau signal kita itu cuma 1, kadang-kadang hilang. Nah ini yang menjadikan masalah, yang menjadikan kita lambat masuk ke dalam surga ya ini. Karena apa? Ketika ada seruan perintah melaksanakan ibadah, nyantai-nyantai, mungkin seperti itu.
ini bisa menjadikan orang tersebut jauh dari atau semakin lama untuk bisa masuki surganya Allah. Pada hakikatnya kaum muslimin semua yang kami hormati, semua umat Islam ini akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tamutunna, dan jangan sekali-sekali engkau berani mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Artinya orang Islam akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, orang Islam itu orang yang bagaimana? Orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adapun itu sudah bisa dikatakan Islam. Adapun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu urusan mereka dengan Allah.